selamat pagi ibu-ibu cantik. Selamat pagi, Miss. Ya. Dan selamat pagi juga untuk anak-anak semua yang ada di rumah. Apa kabar? Sehat ya semuanya ya, puji Tuhan. Kita masih bisa berkumpul di sini, bertemu dalam renungan hari ini. Renungan SD Putra Nirmala hari Senin tanggal 11 April tahun 2022. Baik, untuk memulai renungan kita hari ini, gimana kalau kita buka dulu dengan doa? Boleh ya ibu-ibu ya? Oke. Semua di rumah ya. Oke. Doa akan dipimpin oleh Ibu Indah. Silakan Ibu Indah. Oke, baik. Sekarang kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami, agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan agar dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari ini. Berilah pula kami semangat belajar yang tinggi supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Bantu kami selama proses belajar ini supaya dapat memusatkan perhatian kami hanya pada pelajaran sehingga tidak mudah terseret oleh godaan yang dapat melemahkan semangat belajar kami. Ya Tuhan, bantulah dan dampingilah kami dalam belajar ini. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Bu Indah sudah memimpin doa. Nah, sekarang kita akan mendengarkan sabda Tuhan hari ini ya. Oke, sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 12 ayat 1 sampai dengan 11. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Oke, demikian Injil hari ini yang sudah Ibu bacakan. Untuk berikutnya mungkin ada renungan sedikit ya, yang akan dibawakan oleh Ibu Rosa. Ibu Rosa silakan. Oke, terima kasih Miss Tami. Baik teman-teman yang di rumah, mari kita luangkan waktu sejenak untuk mendengarkan renungan hari ini. Injil yang tadi dibacakan oleh Miss Tami sangat bagus isinya, di mana menceritakan tentang Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus. Nah, untuk ayat emas dalam Injil hari ini, seperti tadi yang diungkapkan pada bacaan Injil, maka kata Yesus,
Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Ya, teman-teman, jadi itu adalah ayat emas untuk renungan hari ini. Untuk renungan selanjutnya, Bu Rosa akan mengupas sedikit tentang Injil hari ini, yaitu saat ini di mana kondisi pandemi COVID-19 ada di antara keluarga kalian yang memang terkena dampaknya, yaitu misalnya meninggal karena terkena virus COVID-19. Maka jika ada anggota keluarga yang sakit keras atau yang menghadapi masa-masa yang kurang enak seperti meninggal, pada umumnya saudara-saudara yang lain itu langsung bertindak cepat untuk melakukan hal yang terbaik bagi saudaranya yang telah meninggal tersebut. Ya, itu sangat wajar karena di saat-saat akhirnya pasti kita akan membutuhkan pertolongan orang lain juga. Maka apapun yang dilakukannya, semahal apapun, orang itu pasti akan mau membayarnya demi kebaikan di akhir hidupnya. Kira-kira itu juga sama seperti yang dilakukan oleh Bunda Maria, di mana dia mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang harganya sangat mahal. Jadi tidak hitung-hitungan, walaupun harganya mahal, tetapi karena itu demi kebaikan akan dilakukan. Maria meminyaki kaki Yesus dan menyekanya. Maka kita harus meneladan sikap Maria, di mana Bunda Maria selalu mempersembahkan apapun yang sangat berharga sekalipun ataupun yang nilainya sangat mahal. Apalagi saat itu di hari menjelang wafat Yesus. Jadi pas dengan saat-saat sekarang kita akan mengenang peristiwa wafat dan juga kebangkitan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Yang paling berharga adalah niat dari hati kita. Maka teman-teman, mari kita arahkan hati kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan dan meneladani bahwa hati Yesus itu adalah hati yang sangat baik, di mana jika kita mempersembahkan sepenuhnya kepada Tuhan, berarti kita pun secara tidak langsung membantu sesama yang membutuhkan. Jika untuk seperti saat ini kita tidak bisa mendatanginya secara langsung, kita bisa dengan cara menyapa, ya entah dengan cara menggunakan video call atau dengan aplikasi yang lain yang bisa kita gunakan untuk menyapa saudara-saudari kita yang sedang kesulitan. Karena dengan disapa sedikit saja dapat meringankan beban mereka. Maka masing-masing dari kita dipanggil oleh Tuhan dalam rangka karya penyelamatan. Kita harus dapat menjadi terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Gitu ya. Jadi intinya jika ada kegelapan, kita harus mampu sebagai penerang. Jika di antara kita ada permusuhan atau ada kebencian, maka kita juga harus bisa menjadi penerang dalam hal tersebut. Ya, jadi teman-teman, Bu Rosa pesankan sekali lagi untuk kita dapat menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Begitu Miss Tami, terima kasih untuk renungannya. Oh, keren sekali. Terima kasih Bu Rosa untuk renungannya. Oh, bagus sekali ya hari ini. Injil Tuhan mengajak kita untuk menjadi terang bagi sesama, begitu ya Ibu Rosa ya. Ya. Untuk membawa damai dimanapun kita berada gitu. Bukan malah membawa pertengkaran gitu ya. Tapi sebagai anak-anak Kristus kita diajak untuk membawa damai dimanapun dan kapanpun kita berada. Seperti itu. Nah, baik, terima kasih Bu Rosa sudah membawakan renungan yang begitu berharga untuk hari ini. Dan pertemuan kita ini akan kita tutup dengan doa.
yang akan dipimpin oleh Ibu Indah. Oke. Baik, terima kasih. Nih. Ya, baiklah kita akan berdoa ya, berdoa penutup atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Kuasa Kudus, kami bersyukur atas sabdamu yang kami dengar hari ini. Semoga sabdamu meneguhkan kami untuk semakin bertumbuh dalam iman dan bertekun dalam belajar untuk persiapan ujian kenaikan kelas. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Miss. Terima kasih Bu Rosa, Bu Indah, terima kasih anak-anak di rumah yang sudah mengikuti renungan kita hari ini. Sampai jumpa pada renungan besok pagi. Sampai jumpa. Dadah, terima kasih.